Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai dioda. Baiklah, kita mulai. Dioda dan cara kerjanya. Kalau digambarkan, dioda bentuknya hampir sama dengan resistor gini. Di salah satu pinggirnya ada cincinnya. Cincin ini bukan di tengah, tapi di salah satu pinggirnya. Salah satu pinggir ujung. Ya, saya gambarkan sini ujung yang sebelah kanan. Ini ada kakinya dua. Kalau digambarkan secara simbol, gambarnya begini. Nah, yang cincin ini, nah ini, ya persamaannya ini. Yang sebelah kiri itu disebut dengan anoda. Ya, biasa disingkat dengan A aja gitu. Yang sebelah kanan dinamakan katoda. Katoda. Ya, biasa disingkat dengan K saja. Jadi ini anoda, yang sebelah ini katoda. Kalau kita perhatikan, simbol daripada dioda ini seperti panah. Memang betul, maksudnya adalah arus listrik hanya bisa mengalir dari anoda ke katoda. Jadi arus listrik ini hanya bisa mengalir dari sini, dari anoda ke katoda. Tetapi tidak bisa mengalir dari katoda ke anoda. Contohnya begini, umpamanya ini sebuah baterai. Disambungkan dengan dioda. Kemudian di sini diberi lampu. Ini lampu, ini dioda, ini baterai. Ya. Kalau bagian kutub positif atau polaritas positif yang dihubungkan ke anodanya dan keluarnya ke katoda, maka lampu ini akan nyala. Ya, kalau positif yang dihubungkan ke anoda, maka arus akan mengalir melalui dioda itu, kemudian ke lampu, kemudian balik ke negatif, ya, ke kutub negatif, maka lampu akan nyala. Sekarang bagaimana kejadiannya kalau justru
Negatifnya yang dipasangkan di sini disambungkan ke anoda, positifnya yang disambungkan ke lampu. Dari katoda ke lampu. Bagaimana kondisi lampu kalau begini? Lampu tidak nyala. Ya. Kenapa? Karena dioda hanya bisa dialiri arus dari satu arah saja, hanya bisa dialiri arus listrik hanya dari satu arah saja, yaitu dari anoda ke katoda. Tapi dari katoda ke anoda tidak bisa. Sedangkan kita tahu arus listrik yaitu mengalir dari positif ke negatif. Nah, ini kalau contohnya begini, mengalir dari positif ke negatif. Positif jadi ke sini, nah ketemu katoda dia tidak bisa ke sini. Karena memang sifat daripada dioda itu hanya bisa dialiri satu arah dari anoda ke katoda. Ya, maka lampu tidak nyala. Tapi kalau ini dibalik, ini yang positif, ini yang negatif, ya. Arus listrik melalui positif ke anoda, kemudian dia bisa nembus dioda, nyebrang ke katoda, kemudian ke lampu, kemudian kembali ke negatif, maka lampu akan nyala. Ya, nyala. Jadi fungsinya daripada dioda adalah salah satunya mengalirkan arus listrik satu arah, yaitu dari anoda ke katoda. Sebetulnya masih banyak fungsi-fungsi lainnya, tapi ya salah satu fungsi saja yang kita pelajari karena waktunya kita untuk membuat video ini sebentar. Ukuran daripada dioda itu adalah dinyatakan dengan ampere. Ukurannya adalah dinyatakan dengan ampere. Ya. Jadi dioda itu ada yang 1 ampere, ada yang 2 ampere, 3, ada 5, bahkan sampai 30 ampere, tergantung kebutuhan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan beban. Ya, kalau bebannya kecil mungkin 1 ampere. Kalau bebannya besar ya kita ampernya besar. Contohnya kalau di sininya 12 volt, umpamanya listriknya aki, kita pasangkan aki. Kemudian lampunya kita di sini 50 watt. Berapa ampere dioda ini yang dibutuhkan? Ya kembali lagi ke rumus hukum Ohm, makanya rumus hukum Ohm harus hafal. Dibagi power adalah 50 watt dibagi tegangan. Jadi rumusnya itu arus ini bukan power ya, arus adalah P itu ya beban dibagi tegangan. Bebannya 50 dibagi tegangannya 12. Jadi berapa ini? 50 dibagi 12, 4 kali 12 48, 2 ya udah kira-kira 4 ampere lah, 4,3 ampere. Ya, jadi menggunakan diodanya yang mana? Ya kalau di sini ada dioda 4 ampere, kalau ada 4 ampere ya pakai 4 ampere. Kalau ternyata diodanya tidak ada yang 4 ampere, ya pakai yang 5 ampere, jangan justru pakai yang 3 ampere. Kalau yang 3 ampere nanti diodanya akan putus atau kebakar. Jadi diodanya harus lebih besar atau minimum sama dengan arus yang akan mengalir. Jadi karena ini 4, titik-titik 4, sekian, maka pilih yang 5 ampere diodanya. Begitulah kalau kita akan memasang dioda yang dikaitkan dengan beban. Sekarang dioda ini
dihubungkan dengan arus AC. Bagaimana kejadiannya kalau dihubungkan dengan arus AC? Tadi dengan arus DC ya. Kalau dibulak-balik, ya ketika plus yang dihubungkan mengalir, tapi ketika negatif yang dihubungkan ke kaki anoda tidak mengalir. Sekarang ini dioda, ini anoda, ini katoda, kemudian ini lampu. Ya, di sininya kita masukkan ke PLN. Ya, sebelum PLN. Ya, tapi tentunya pakai trafo step down dulu. Jangan langsung PLN 220. Kita ambil contohnya dari trafo lah. Sekalian saya gambarkan aja trafonya. Sini ada trafo, ya. Trafo sini, sini. Ini 220 volt, ini taruhlah 12 volt. Kita ambil yang ini 0, ini 12. Nah, bagaimana ini kejadiannya? Apakah lampu ini nyala? Nyala. Tapi nyalanya sebetulnya kalau kita menggunakan kamera yang kecepatan tinggi, kita tahu bahwa lampu itu nyala, hidup, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Oke, gambarnya diperpanjang dulu ya. Sini diodanya sini, kemudian ini lampu, bannya lampu, ya ini lampu. Perhatikan, arus AC itu bentuknya begini, ya, keluarannya bentuknya begini. Kalau arus DC, kalau dari baterai, ini saya gambar ulang ya. Kalau baterai ini positif, ini negatif, maka dia di sini ini selalu positif terus. Di kabel yang ini tidak robah-robah, yang ini negatif terus. Nah, kalau yang ini, kalau AC, yang ini disebutnya 0 atau disebut dengan netral. Ada orang yang nyebut ini adalah netral, ada yang nyebut orang 0. Yang ini, yang salah satunya, yang ada angka 12 umpamanya di trafo itu disebut fasa, yang mengeluarkan gelombang arus AC. Bentuknya adalah begini. Yang atas dinamakan gelombang positif, yang bawah dinyatakan gelombang negatif. Kita perhatikan sini. Kalau diteruskan gambarnya begitu, ini positif, ini negatif. Perhatikan ya, ketika positif maka arus listrik, ini anoda, ini katoda, maka arus listrik lewat, bisa mengalir. Jadi positif, saya gambarkan begini, yang ini positif, yang ini. Ketika negatif, dia tidak bisa stop, seperti yang ini tidak bisa, nih yang ini tidak bisa, ini tidak bisa. Ketika positif lagi, masih kurang panjang juga nih gambar. Ini dihapus ya. Ketika yang positif ini, yang positif ini saya kasih tanda ini positif A ya, huruf A gitu ya. Ini positif B. Nah, positif A ini ketika dia positif mengalir ke sini. Ketika dia negatif, yang ini kalau negatif nggak bisa mengalir. Ketika positif yang B, dia muncul lagi, keluar lagi, ada lagi positif, positif. Dipasangkan lampu ke sini, ya. Ini lampu. Maka lampu itu nyala, mati, nyala, mati. Ketika yang positif, yang lewat, dia nyala. Ketika negatif, mati. Keluar lagi ketika positif yang B, nyala. Kemudian yang negatif, yang B, tidak. Tapi karena kecepatannya tinggi, 50 frekuensi PLN itu kan 50 Hz ya, 50 per detik ya.
Nah, jadi karena kecepatannya tinggi, mata kita itu tidak bisa mengikuti, bisa mengikuti mati, hidup, gitu. Jadi seolah-olah mata kita hanya melihatnya, oh nyala saja, nyala. Padahal dia mati, hidup. Ini lampunya lampu pijar ya. Kalau ingin melihat lampu yang hidup mati menggunakan kamera kecepatan tinggi, lampunya harus lampu pijar. Nanti kelihatan itu hidup mati ya, sesuai dengan frekuensinya. Banyaknya hidup mati itu sesuai dengan frekuensinya. Kalau di Indonesia frekuensi PLN itu kan 50 Hz ya, 50 Hz ya. Kalau di Amerika 60 Hz kan, Eropa ya. Kalau 50 Hz ya berarti dia berapa, segini, satu di sini 50 Hz berarti di sini, berarti dia 25 kali dalam 1 detik, 25 kali dalam waktu 1 detik, 25 kali dalam 1 detik. Berarti kalau di Eropa 30 kali dalam 1 detik. Hidup mati gitu ya. Mata kita nggak bisa mengikuti ini ya. Jadi kalau dioda dialiri arus bolak-balik, maka hanya bagian positifnya saja yang mengalir keluar, sementara yang gelombang yang bagian negatifnya itu terblok, tertahan. Nah, secara otomatis sebetulnya di sini kita sudah membuat arus listrik dari AC atau bolak-balik ke arus searah. Contohnya, kalau di sini kan arusnya di kabel yang ini dia masih positif negatif. Berarti kan masih AC. AC itu alternating current atau arus yang bolak-balik positif negatif. Setelah keluar dari dioda, dia kan di sini hanya positif saja, positif di kabel ini. Saya hapus ini ya, hanya positif aja sepanjang ini positif. Ya. Yang ini kalau ini positif ya disebutnya negatif. Kalau pada AC disebutnya adalah netral ya, atau nol. Nah ini kan tadi saya gambarkan di sini baterai itu kalau disambungkan dengan kawat atau kabel, maka yang positif negatif adalah positif, yang ini negatif. Nah sekarang apa bedanya? Sekarang ini positif, ini negatif. Nah inilah dasarnya kita nanti kalau membuat proyek, membuat adaptor atau power supply ya. Jadi power supply itu, adaptor itu salah satu fungsinya adalah merubah tegangan AC menjadi tegangan DC, di mana peralatan elektronika itu dia bekerja dengan arus atau tegangan DC. Jadi otomatis dari AC dirubah dulu ke DC, setelah jadi DC baru disuplai ke peralatan alat elektronika. Oke, sekarang PR ya. Silahkan jawab. Silahkan jawab di kolom komentar. Nanti akan saya periksa. Karena masih betulkan. Ininya masih begini. Ya, kemudian ininya disambungkan dengan dioda. Begini, tapi diodanya terbalik. Begini, kemudian di sini saya kasih lampu, ya, di sini anoda, ini katoda, ini 0, ya, ini pol, ya, polnya berapa lah terserah, ya, ini pol gitu ya, kasih aja deh 12 pol gitu umpamanya. Nah, ini kan AC ya, yang sini AC, ini AC. Pertanyaannya adalah lampu nyala atau tidak? Pertanyaannya adalah lampu nyala
atau tidak. Ya, lampu nyala atau tidak. Pertanyaannya lampu nyala atau tidak. Ini AC, ya, AC, ini AC, ya. Nah, terus pertanyaannya kedua, di titik A ini, di sini, di titik A ini, pada titik anoda. Ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, pada titik anoda, gelombang apa yang keluar? Ya. Gelombang apa yang keluar? Positif atau negatif, ya, yang keluar positif atau negatif, ya. Ini 220 dari PLN masuk ke trafo step down. Ini disebutnya trafo step down, ya. Step down itu menurunkan, kalau menaikkan namanya step up. Dari 220 jadi AC 12 volt, dimasukkan ke dioda, tapi diodanya begini dipasangnya. Nah, pertanyaannya lampu ini nyala tidak? Ya, keduanya pada titik ini, pada titik A, gelombang apa yang keluar? Ya, gelombang apa? Ada gelombang apa yang di sini? Di sini gelombang apa? Ya, maksudnya di sini nih. Ya, di sini apa? Di sini, ya, ya, pertanyaannya. Soalnya nanti ada pada saat-saat tertentu ada dioda itu dipasangnya begini, dipasangnya begini. Untuk kali ini sekian dulu mengenai keterangan dioda. Jangan lupa pijit knob subscribe dan knob tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Insya Allah video berikutnya kita akan membahas mengenai elko. Selamat jumpa di video berikutnya.